Dibuang seperti sampah oleh suami dan keluarga besarnya di Jakarta, Hanum hanya bisa menunduk saat mereka menertawakan kemiskinannya, tanpa menyadari bahwa wanita berhijab yang mereka remehkan ini adalah pemegang kunci utama seluruh aset kekayaan mereka yang siap ia hancurkan dalam satu petikan jari. Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Malam itu, ruang utama kediaman keluarga besar suamiku tampak begitu berkilau, namun bagiku, cahaya lampu kristal yang menggantung di plafon tinggi itu terasa seperti ribuan jarum yang menusuk mataku. Aku berdiri di sudut ruangan dengan gamis berwarna sun beige yang sederhana, mencoba menelan pahitnya kenyataan bahwa kehadiranku di sini tak lebih dari sekadar bayangan yang tak diinginkan oleh siapapun. Udara di Jakarta yang biasanya panas, malam ini terasa membeku di sekitarku saat aku melihat Randy, suamiku, tertawa lepas di tengah kerumunan tamu undangan tanpa sekalipun menoleh ke arahku. Aku bisa merasakan detak jantungku berpacu tidak beraturan, seolah-olah firasat buruk yang sejak tadi kusimpan di balik hijabku akan segera meledak menjadi sebuah kenyataan yang menghancurkan seluruh hidupku dalam sekejap. Di tengah gelak tawa yang memuakkan itu, Randy tiba-tiba melangkah ke tengah panggung kecil, namun dia tidak sendirian. Tangannya dengan begitu erat dan mesra melingkar di pinggang seorang wanita muda yang bukan aku. Wanita itu mengenakan gaun merah ketat yang sangat kontras dengan kesantunan hijabku, menatapku dengan tatapan kemenangan yang begitu tajam seolah ingin mencabik-cabik harga diriku di depan semua orang. Aku terpaku di tempat, tanganku gemetar hebat hingga hampir menjatuhkan gelas minuman yang kupegang, saat Randy meraih mikrofon dan mulai berbicara dengan suara lantang yang bergema di seluruh ruangan. Suaranya yang dulu sering membisikkan janji manis di telingaku, kini terdengar seperti vonis mati yang dijatuhkan tanpa ampun di hadapan publik yang mulai berbisik-bisik memperhatikanku. Malam ini, di hadapan keluarga dan kolega bisnis saya ingin mengumumkan sebuah keputusan besar yang sudah lama saya nantikan, ucap Randy dengan senyum sinis yang mengarah tepat ke mataku. Jantungku serasa berhenti berdetak saat dia dengan bangga memperkenalkan wanita di sampingnya sebagai tunangan barunya, mengabaikan statusku yang masih sah sebagai istrinya. Rasa malu yang luar biasa merambat naik ke wajahku, membuat napas keringku terasa sesak di kerongkongan, sementara bisikan-bisikan jahat dari para tamu mulai terdengar seperti dengungan lebah yang sangat mengganggu. Aku ingin berteriak, aku ingin menanyakan di mana letak nuraninya, namun suaraku seolah terkunci di balik tenggorokan yang terasa terbakar oleh amarah dan kesedihan yang bercampur menjadi satu. Tak cukup sampai di situ, Ibu Ratna, ibu mertuaku, melangkah maju dengan perhiasan emas yang gemerlap di sekujur tubuhnya, menatapku dengan jijik seolah aku adalah noda di lantai marmernya yang bersih. Dengan suara yang melengking, dia mulai mencaci makiku di depan semua orang, menuduhku sebagai istri yang tidak berguna dan hanya menjadi beban bagi karir cemerlang putranya selama 3 tahun terakhir ini. Perempuan kampung seperti dia memang tidak pantas berada di lingkungan kita. Randy sudah cukup sabar menghadapimu yang hanya tahu cara berdoa tanpa tahu cara menghasilkan uang. Teriaknya dengan wajah yang memerah karena kebencian. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti belati yang merobek-robek hatiku, membuatku sadar bahwa selama ini aku hanyalah orang asing yang dipaksa bertahan di tengah serigala berbulu domba. Semua orang di ruangan itu mulai tertawa, sebuah tawa kolektif yang menghina, menertawakan kemalanganku seolah-olah penderitaanku adalah hiburan terbaik malam itu. Aku melihat paman, bibi, dan sepupu-sepupu Randy yang selama ini kubantu diam-diam, kini justru menjadi orang-orang yang paling keras menghujatku dengan kata-kata yang sangat merendahkan martabatku sebagai wanita. Mereka menunjuk-nunjuk hijabku, mengejek caraku berpakaian yang mereka anggap kuno, dan meramal bahwa setelah ini aku hanya akan berakhir menjadi pengemis di pinggiran jalan ibu kota.
Aku hanya bisa menunduk, air mata mulai mengalir deras membasahi pipiku. Namun di balik kepala yang tertunduk itu, aku mencengkeram ujung hijabku dengan sangat kuat hingga kuku-kukuku memutih. Di tengah penghinaan yang membabi buta itu, Randy kemudian mengeluarkan selembar kertas dari saku kemeja mewahnya dan melemparnya tepat ke arah wajahku, hingga kertas itu jatuh berserakan di lantai. "Itu surat cerai kita, Hanum. Aku sudah menandatanganinya dan jangan harap kau bisa membawa sepeser pun harta dari rumah ini karena semuanya adalah milikku," teriaknya dengan nada penuh kemenangan. Aku melihat surat itu dengan pandangan kabur karena air mata, merasa dunia ini benar-benar tidak adil bagi seseorang yang sudah memberikan segalanya demi kesuksesan seorang pria. Mereka tidak tahu betapa banyak malam yang kuhabiskan di depan laptop untuk menyusun strategi bisnisnya. Mereka tidak tahu bahwa aku adalah otak di balik kesuksesan yang sekarang mereka banggakan. Aku perlahan berlutut untuk mengambil kertas itu. Bukan karena aku memohon, tapi karena aku ingin memastikan bahwa semua kebencian ini tercatat dengan jelas dalam ingatanku untuk hari pembalasan nanti. Saat aku berlutut, Sarah, wanita selingkuhan itu, sengaja melangkah maju dan menumpahkan segelas minuman dingin tepat ke atas kepalaku, membuat hijabku basah dan lengket. Gelak tawa di ruangan itu semakin pecah. Bahkan beberapa orang mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam momen kehancuranku, berharap video ini akan menjadi viral sebagai lelucon di media sosial. Dinginnya air itu menjalar ke seluruh tubuhku, namun anehnya, di saat yang sama, ada api yang mulai berkobar di dalam dadaku, sebuah api yang lebih panas dari amarah manapun yang pernah kurasakan sebelumnya. "Kenapa kalian melakukan ini padaku?" Suaraku akhirnya keluar, parau dan sangat pelan, hampir tenggelam oleh suara musik pesta yang kembali dimainkan dengan keras. Randy hanya membalas dengan tatapan dingin seolah-olah aku adalah serangga yang baru saja ia injak hingga hancur di bawah sepatunya yang mahal. Ibu Ratna kemudian memberi isyarat kepada 2 orang penjaga keamanan berbadan besar untuk menyeretku keluar dari ruangan, seolah aku adalah sampah yang harus segera dibuang ke tempat pembuangan. Aku tidak melawan saat kedua pria itu memegang lenganku dengan kasar. Aku membiarkan mereka menyeretku melewati kerumunan tamu yang masih sibuk melemparkan tatapan mengejek dan komentar-komentar pedas tentang kemiskinanku. Saat aku diseret menuju pintu keluar, aku menyempatkan diri untuk menoleh ke belakang sekali lagi, melihat wajah-wajah penuh keserakahan itu untuk terakhir kalinya dalam identitasku yang lemah ini. Aku melihat Randy dan Sarah yang kembali berpelukan dengan mesra, seolah-olah aku tidak pernah ada dalam hidup mereka, seolah-olah 3 tahun pengabdianku hanyalah angin lalu yang tak berbekas. Namun di dalam hati, aku berbisik pada diriku sendiri bahwa ini adalah harga yang harus mereka bayar untuk keangkuhan mereka yang tidak berujung. Mereka hanya melihat Hanum yang imut, manis, dan mudah ditindas, namun mereka lupa bahwa aku adalah pemilik dari sandi utama, kunci brankas digital yang menampung seluruh aliran dana bisnis mereka. Langkah kakiku terseret di atas aspal teras yang dingin saat para penjaga itu melepaskan cengkeramannya dan mendorongku hingga aku tersungkur di depan gerbang besar rumah itu. Aku terdiam sejenak, menatap gerbang besi yang tertutup rapat dengan dentuman keras, mengunci semua masa laluku di dalam sana dan membiarkanku sendirian di bawah gelapnya langit Jakarta. Aku berdiri perlahan, merapikan hijabku yang basah dan berantakan, lalu menyeka air mataku dengan punggung tangan dengan gerakan yang sangat tegas. Sambil menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip di kejauhan, aku tersenyum sangat tipis, sebuah senyuman yang menyembunyikan badai besar yang akan segera memporak-porandakan kehidupan mereka, karena petualanganku yang sesungguhnya baru saja dimulai malam ini. Aku berdiri mematung di depan gerbang tinggi yang kini terkunci rapat, sementara rintik hujan mulai turun membasahi bumi Jakarta seolah ikut meratapi nasibku yang terusir. Di samping kakiku,
2 buah koper usang diletakkan begitu saja oleh penjaga keamanan, seolah seluruh hidupku selama 3 tahun terakhir hanya bernilai 2 kotak plastik ini. Aku tahu persis apa isi koper itu, bukan perhiasan atau baju-baju mahal yang pernah Randy belikan, melainkan hanya pakaian-pakaian lamaku sebelum menikah dan beberapa dokumen yang mereka anggap tidak berharga. Angin malam berhembus kencang, menembus gamis basahku dan membuat tubuhku menggigil hebat, namun rasa dingin di kulitku tak sebanding dengan rasa beku yang menjalar di dalam relung sukmaku saat menyadari betapa kejamnya orang-orang yang pernah kusebut sebagai keluarga. Di balik pagar besi yang kokoh itu, aku masih bisa mendengar sayup-sayup suara tawa yang melengking dan dentum musik yang menandakan bahwa pesta masih berlanjut tanpa sedikit pun rasa bersalah atas kepergianku. Beberapa tetangga di komplek perumahan elit ini mulai mengintip dari balik jendela rumah mereka, dan aku bisa melihat gorden yang tersingkap perlahan diikuti dengan bisik-bisik yang menyakitkan. Aku, yang selama ini dikenal sebagai istri Randy yang pendiam dan selalu tunduk, kini menjadi tontonan gratis di trotoar jalanan yang gelap dan basah. Rasa malu itu membakar pipiku, membuatku ingin segera menghilang dari muka bumi, namun kakiku terasa begitu berat untuk melangkah menjauh dari satu-satunya tempat yang kupikir adalah rumahku yang selamanya. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah melambat saat melewati tempatku berdiri, dan kaca jendela belakangnya terbuka perlahan menampakkan wajah Ibu Ratna yang penuh dengan seringai kemenangan. Ia melemparkan sebuah tas kecil ke arah aspal tepat di hadapanku, yang ternyata berisi sisa-sisa alat riasku yang sudah hancur berantakan. "Jangan pernah lagi menginjakkan kaki di sini, Hanum. Kamu itu hanya pembawa sial bagi keluarga kami, dan lihatlah sekarang, kamu kembali ke selokan tempat asalmu." Teriaknya dengan nada suara yang penuh dengan racun penghinaan. Aku hanya bisa terdiam melihat tas itu tergeletak di genangan air, sementara mobil itu melesat pergi meninggalkan kepulan asap yang menyesakkan dada, menambah daftar panjang luka yang mereka goreskan di hatiku malam ini. Aku mencoba mengangkat salah satu koperku dengan tangan yang gemetar, namun beratnya koper itu seolah melambangkan beban hidup yang kini harus kupikul sendirian tanpa sandaran. Setiap langkah yang kuambil menjauhi gerbang itu terasa seperti melangkah di atas duri-duri tajam yang menusuk telapak kakiku, menyadarkanku bahwa aku benar-benar tidak memiliki siapapun di kota besar ini. Orang tuaku sudah lama tiada, dan semua teman-temanku sudah dijauhkan oleh Randy sejak awal pernikahan kami dengan alasan dia ingin melindungiku, padahal itu hanyalah caranya untuk mengisolasiku agar aku mudah dikendalikan. Kini, di usia 25 tahun, aku berdiri di persimpangan jalan dengan predikat janda yang dibuang, tanpa uang tunai di dompet dan tanpa tujuan yang jelas kemana arah kakiku harus melangkah. Saat aku berjalan menyusuri trotoar menuju jalan raya, sebuah mobil sedan hitam keluaran terbaru berhenti di sampingku, dan aku langsung mengenali bahwa itu adalah mobil salah satu rekan bisnis Randy yang juga hadir di pesta tadi. Pria itu menurunkan kacanya dan menatapku dari atas sampai bawah dengan tatapan yang sangat merendahkan, seolah aku adalah barang rongsokan yang tidak layak dipandang. "Kasihan sekali Hanum, ternyata benar kata Randy, kamu memang tidak punya malu sampai harus berdiri di pinggir jalan seperti ini," ucapnya sambil tertawa kecil sebelum memacu mobilnya dengan kencang, mencipratkan air genangan ke arah hijabku yang sudah kusam. Aku hanya bisa memejamkan mata rapat-rapat, mencoba menahan jeritan kemarahan yang tertahan di kerongkongan, sambil terus merapalkan doa agar aku diberi kekuatan untuk tidak menyerah sekarang juga. Aku akhirnya sampai di sebuah halte bus yang sepi dan remang-remang, tempat yang sangat kontras dengan kemewahan yang baru saja kutinggalkan beberapa saat yang lalu. Aku duduk di bangku semen yang dingin, memeluk kedua koperku seolah itu adalah harta paling berharga yang tersisa di dunia ini, sambil memperhatikan mobil-mobil yang berlalu lalang dengan kecepatan tinggi. Di bawah lampu jalan yang berkedip-kedip,
Aku merogoh saku gamisku dan menemukan sebuah benda kecil yang selama ini kusembunyikan di balik jahitan rahasia. Sebuah flash disk berwarna hitam legam. Benda kecil inilah yang mereka lewatkan, sebuah senjata mematikan yang berisi akses ke semua sistem keamanan finansial dan aset tersembunyi yang pernah kubangun di bawah nama perusahaan cangkang tanpa sepengetahuan Randy. Mereka menertawakanku karena mereka mengira aku adalah wanita lemah yang hanya bisa memasak dan membersihkan rumah, tanpa tahu bahwa di balik cadar kesabaranku, aku adalah seorang ahli sistem informasi yang handal. Selama 3 tahun ini, setiap kali Randy memintaku untuk membantu mengecek laporan keuangan atau menyusun kontrak bisnis, aku diam-diam membangun jaringan cadangan yang kini sudah matang sempurna. Mereka pikir mereka telah merampas segalanya dariku, namun kenyataannya, mereka hanya membuang orang yang selama ini menjaga agar kerajaan bisnis mereka tidak runtuh. Sambil mengusap debu pada flash disk itu, aku merasakan sebuah kekuatan baru mengalir ke dalam tubuhku, menggantikan rasa putus asa yang sempat menghantui sejak tadi di pesta sialan itu. Air mataku akhirnya berhenti mengalir, digantikan oleh sorot mata yang dingin dan penuh perhitungan yang terpantul pada bayangan jendela halte yang gelap. Aku mengeluarkan ponsel lama yang baterainya hampir habis, lalu melakukan sebuah panggilan singkat ke sebuah nomor yang sudah lama tidak kuhubungi, nomor seseorang yang berhutang nyawa padaku di masa lalu. Ini aku, Hanum. Protokol mawar hitam, aktifkan sekarang juga. Ucapku dengan suara yang tenang namun tegas, tanpa ada lagi getaran keraguan di dalamnya. Setelah menutup telepon, aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara malam yang lembab mengisi paru-paruku, seolah sedang menghirup aroma kemenangan yang sudah mulai tercium di kejauhan. Malam semakin larut, dan Jakarta mulai menunjukkan sisi gelapnya yang penuh dengan bahaya. Namun aku tidak lagi merasa takut karena akulah bahaya yang sesungguhnya yang belum mereka sadari. Aku bangkit dari bangku halte, menarik kedua koperku dengan mantap, dan berjalan menuju sebuah taksi yang baru saja berhenti untuk menjemputku. Sopir taksi itu menatapku dengan kasihan melihat kondisiku yang basah kuyup, namun aku hanya memberinya senyum tipis yang penuh misteri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dalam pikiranku, aku sudah mulai menyusun rencana langkah demi langkah untuk meruntuhkan satu persatu dari mereka, mulai dari bisnis Randy yang sombong hingga harga diri Ibu Ratna yang setinggi langit. Saat taksi itu membawaku menjauh dari kawasan elit tersebut, aku tidak menoleh ke belakang sama sekali, karena bagiku masa lalu itu sudah mati bersama air mata yang jatuh di aspal tadi. Aku menatap layar ponselku yang menampilkan notifikasi bahwa sistem mulai bergerak, perlahan-lahan mengunci beberapa rekening bank yang selama ini mereka gunakan untuk berfoya-foya. Mereka mungkin sedang merayakan kemenanganku malam ini dengan sampanye mahal, tapi besok pagi, mereka akan terbangun dalam mimpi buruk yang paling mengerikan yang pernah ada. Aku adalah Hanum, wanita yang mereka tumpahi air dan mereka usir seperti binatang, dan aku bersumpah demi hijab yang kupakai, mereka akan merangkak di kakiku untuk memohon ampunan sebelum semuanya berakhir. Taksi yang kutumpangi membelah kemacetan Jakarta yang mulai lengang, membawaku menjauh dari gemerlap lampu perumahan elit menuju sebuah apartemen kecil di pinggiran kota yang selama ini kurahasiakan. Apartemen ini bukan atas namaku, melainkan atas nama seorang teman lama yang identitasnya telah kulindungi bertahun-tahun yang lalu dari kejaran hutang. Di dalam taksi, aku menyadarkan kepalaku pada kaca jendela yang dingin, memperhatikan pantulan wajahku yang tampak pucat namun memiliki binar mata yang berbeda dari beberapa jam yang lalu. Sopir taksi itu sesekali melirikku dari spion tengah. Mungkin merasa iba melihat wanita berhijab basah kuyup membawa koper besar sendirian di tengah malam, namun ia tidak tahu bahwa di balik penampilan rapuh ini, aku sedang menghitung mundur kehancuran sebuah dinasti bisnis. Sesampainya di unit apartemen yang sempit itu,
Aku segera mengunci pintu rapat-rapat dan melepaskan hijabku yang terasa berat karena air dan penghinaan yang meresap di serat kainnya. Aku melangkah menuju cermin besar di kamar mandi, menatap lekat-lekat sosok wanita berusia 25 tahun yang selama ini hanya dikenal sebagai istri yang penurut dan tidak berdaya. Rambutku yang panjang tergerai berantakan, dan sisa-sisa air pesta masih menempel di kulitku, namun aku tidak lagi melihat kesedihan di sana, melainkan sebuah tekad yang membaja. Aku segera membersihkan diri, membiarkan air hangat membasuh sisa-sisa luka fisik, sementara pikiranku bekerja secepat mesin prosesor untuk menyusun urutan target yang akan kuhancurkan lebih dulu. Setelah mengenakan pakaian yang lebih nyaman, aku mengeluarkan laptop khusus yang selama ini kusimpan di dalam brankas tersembunyi di balik dinding apartemen ini. Jari-jariku yang ramping mulai menari di atas papan ketik dengan kecepatan yang hanya dimiliki oleh seorang ahli sistem informasi tingkat tinggi. Aku membuka sebuah program enkripsi berlapis yang langsung menghubungkanku ke database pusat perusahaan Randy, tempat di mana aku pernah menanamkan backdoor digital setahun yang lalu. Di layar monitor yang terang, aku melihat angka-angka kekayaan mereka yang fantastis, semua aset yang mereka sombongkan malam tadi, yang sebenarnya berdiri di atas pondasi sistem yang kubangun dengan keringatku sendiri. Aku berhenti sejenak pada folder bertuliskan dana cadangan keluarga, di mana di dalamnya tersimpan uang miliaran rupiah yang Ibu Ratna gunakan untuk membeli perhiasan mahalnya. Dengan satu tarikan napas, aku memulai proses pengalihan akses secara halus, membuat sistem menganggap bahwa aliran dana tersebut sedang dalam masa audit internal yang panjang. Aku tidak akan mengambil uang itu sekarang, karena itu terlalu mudah. Aku ingin mereka merasa memilikinya namun tidak bisa menyentuhnya saat mereka sangat membutuhkannya nanti. Senyum tipis muncul di wajahku saat membayangkan wajah panik Ibu Ratna ketika kartu kredit Black Card-nya ditolak saat ia sedang ingin memamerkan kemewahannya di depan teman-teman sosialitanya. Target berikutnya adalah Randy dan proyek besar yang sedang ia banggakan kepada selingkuhannya, Sarah, sebuah investasi properti yang melibatkan dana dari investor asing. Aku tahu persis celah hukum dalam kontrak tersebut karena akulah yang mengoreksi draftnya sebelum Randy menandatanganinya dengan penuh percaya diri tanpa membacanya secara teliti. Aku memasukkan kode perintah untuk mengubah beberapa klausa digital dalam sistem penyimpanan awan mereka, yang secara otomatis akan membatalkan kerjasama tersebut jika ada satu saja pelanggaran etika publik. Randy baru saja mempublikasikan perselingkuhannya malam ini, dan aku akan memastikan bukti rekaman pesta tadi malam sampai ke tangan para investor yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga dan integritas. Sambil menunggu proses enkripsi selesai, aku berdiri di balkon apartemen, menatap cakrawala Jakarta yang mulai menampakkan warna biru gelap menjelang subuh. Aku memutuskan untuk mulai mengenakan cadar atau nikab mulai besok, bukan karena aku ingin bersembunyi selamanya, melainkan sebagai tameng identitas baruku agar mereka tidak mengenaliku saat aku berada dekat dengan mereka. Di balik cadar itu, aku bisa bebas bergerak memantau setiap langkah mereka tanpa harus melihat tatapan meremehkan yang selama ini mereka tujukan padaku. Senyumku yang selama ini dianggap manis dan imut kini akan menjadi rahasia yang paling mematikan bagi siapapun yang berani merendahkanku kembali. Pikiranku melayang kembali pada ucapan Randy yang mengatakan bahwa aku adalah wanita kampung yang tidak punya malu dan hanya tahu cara berdoa. Ia benar tentang satu hal, aku tahu cara berdoa, namun ia lupa bahwa doa orang yang terzalimi adalah senjata yang paling ampuh di hadapan Sang Pencipta. Dan kini, doa itu kuwujudkan dalam bentuk kerja keras dan kecerdasan intelektual yang selama ini sengaja kupendam demi menjaga egonya sebagai seorang suami. Aku tidak pernah menyesal telah menjadi istri yang baik, tapi aku akan memastikan dia menyesal senyesal-nyesalnya
karena telah mengkhianati kesetiaan yang tak ternilai harganya dengan wanita seperti Sarah. Aku kembali ke meja kerja dan melihat notifikasi berwarna hijau di layar yang menandakan bahwa protokol mawar hitam telah berhasil mengunci 40% aset lancar keluarga mereka. Ini adalah langkah awal dari rencana besarku yang terbagi dalam 10 tahap penghancuran yang sistematis dan tidak terdeteksi. Aku juga telah menyiapkan identitas baru sebagai seorang konsultan bisnis misterius dari luar negeri yang akan menawarkan bantuan saat perusahaan Randy mulai goyah dalam beberapa minggu ke depan. Mereka akan datang padaku, memohon padaku, dan menyerahkan sisa-sisa harga diri mereka tanpa menyadari bahwa wanita yang mereka usir adalah orang yang memegang kendali atas napas bisnis mereka. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur, memberikan cahaya pada apartemenku yang sunyi namun penuh dengan energi pembalasan yang membara. Aku merapikan kembali hijab dan mencoba mengenakan nikab hitam untuk pertama kalinya, menatap mataku sendiri di cermin yang kini tampak sangat tajam dan penuh wibawa. Aku merasa seperti terlahir kembali, meninggalkan Hanum yang rapuh di gerbang rumah mewah itu dan bangkit sebagai Hanum yang akan menjadi hakim bagi ketidakadilan yang kuterima. Tak ada lagi air mata. Yang ada hanyalah perhitungan dingin tentang bagaimana membuat mereka merasakan jatuh miskin di bawah kaki orang-orang yang dulu mereka hina. Sebelum mematikan laptop, aku mengirimkan satu pesan singkat tanpa nama ke ponsel pribadi Randy yang berisi sebuah lampiran gambar brankas kosong dengan tulisan, "Apa yang kau lihat bukanlah apa yang kau miliki." Aku tahu dia akan menganggapnya sebagai pesan sampah atau gangguan teknis biasa, namun itu adalah peringatan pertamaku yang akan menghantuinya setiap malam mulai saat ini. Aku merebahkan tubuhku di tempat tidur yang sederhana, memejamkan mata dengan tenang untuk pertama kalinya setelah sekian lama, karena aku tahu bahwa saat aku bangun nanti, roda nasib sudah mulai berputar ke arah yang seharusnya. Mereka boleh menertawakanku malam tadi, tapi aku akan memastikan bahwa akulah yang akan tertawa paling akhir di atas puing-puing kesombongan mereka. Sinar matahari pagi menembus celah gorden apartemenku, namun aku tidak terbangun sebagai wanita yang meratap, melainkan sebagai seorang arsitek kehancuran yang sudah siap beraksi. Langkah pertamaku hari ini adalah mendatangi sebuah kantor notaris kepercayaan mendiang ayahku di pusat kota, tempat di mana sebuah wasiat rahasia selama ini terkunci rapat menungguku untuk mengambilnya. Aku mengenakan gamis hitam elegan dengan nikab yang menutupi separuh wajahku, hanya menyisakan sepasang mata yang kini bersinar dengan kecerdasan yang selama ini kupadamkan demi peran sebagai istri rumahan. Di dalam taksi, aku tidak lagi merasa kecil atau terhina. Aku merasa seolah seluruh gedung pencakar langit di Jakarta ini adalah pion-pion di atas papan catur yang siap kupindahkan sesuai keinginanku. Sesampainya di kantor notaris, aku disambut dengan tatapan bingung oleh resepsionis. Namun begitu aku menyebutkan kode akses dan menyerahkan sidik jariku, suasana berubah menjadi sangat formal dan penuh hormat. Di ruang privat yang kedap suara, aku membuka sebuah map tebal yang berisi rincian aset atas namaku yang tidak pernah diketahui oleh Randy maupun Ibu Ratna selama pernikahan kami. Ternyata, mendiang ayahku telah mewariskan sebuah perusahaan investasi yang bergerak di bidang teknologi finansial, yang selama ini dikelola oleh Dewan Direksi Profesional tanpa campur tangan keluarga besar. Dengan modal ini, aku memiliki kekuatan finansial yang jauh lebih besar daripada seluruh gabungan aset keluarga Randy yang sombong itu, sebuah kenyataan yang membuatku ingin tersenyum di balik nikabku. Aku segera mengadakan pertemuan daring darurat dengan Dewan Direksi perusahaan tersebut, memperkenalkan diriku sebagai pemilik sah yang selama ini memilih untuk tetap anonim di balik layar. Suaraku terdengar tenang namun penuh otoritas saat aku memberikan instruksi untuk mulai melakukan akuisisi diam-diam terhadap saham-saham perusahaan vendor yang menyokong bisnis utama Randy.
Aku ingin mengisolasi perusahaannya, memutus setiap jalur pasokan dan dukungan logistiknya, hingga ia tidak punya pilihan selain berlutut mencari investor baru dalam waktu singkat. Para direksi itu tampak terkejut melihat betapa detailnya pengetahuanku tentang celah pasar, namun mereka segera patuh begitu menyadari bahwa aku bukan sekadar ahli waris, melainkan seorang praktisi sistem yang sangat handal. Sementara itu, di belahan kota lain, aku tahu Randy sedang menikmati sarapan mewahnya bersama Sarah, mungkin sambil mendiskusikan rencana pernikahan megah mereka menggunakan uang yang sebenarnya mulai menguap. Aku menyalakan tabletku dan memantau rekaman CCTV rahasia yang terhubung ke sistem keamanan rumah mereka, yang kodenya belum sempat mereka ubah sejak pengusiranku semalam. Aku melihat Ibu Ratna sedang marah-marah pada pelayan karena kartu debitnya tidak bisa digunakan untuk membayar pesanan tas branded yang baru saja tiba. Wajahnya yang memerah karena malu di depan para kurir memberikan kepuasan tersendiri bagiku, namun ini baru permulaan dari rasa malu yang jauh lebih besar yang telah kusiapkan untuknya. Siang harinya, aku menyewa sebuah ruang kantor elit di lantai teratas sebuah gedung di kawasan Sudirman dengan menggunakan nama samaran H&M Consulting. Kantor ini akan menjadi markas besarku, sebuah tempat yang memancarkan kemewahan dan kekuasaan, namun tetap misterius karena tidak ada yang boleh menemuiku secara langsung tanpa janji temu yang ketat. Aku memesan peralatan komputer tercanggih dan mulai membangun server pribadi yang akan kugunakan untuk melacak setiap transaksi finansial keluarga Randy secara real-time. Disinilah aku akan menenun jaring laba-laba yang akan menjerat mereka satu persatu, tanpa memberikan mereka kesempatan untuk menyadari siapa sebenarnya lawan yang sedang mereka hadapi. Aku juga mulai menyusun profil publik baru untuk diriku sendiri, sebagai seorang investor misterius berhijab yang baru saja kembali dari luar negeri dengan modal triliunan rupiah. Aku ingin menciptakan desas-desus di kalangan pebisnis Jakarta tentang sosok The Queen in Black, yang sedang mencari proyek besar untuk didanai, sebuah umpan yang pasti akan menarik perhatian Randy yang serakah. Aku tahu dia sedang butuh dana segar setelah beberapa proyeknya mulai terhambat akibat audit sistem yang secara diam-diam aku sabotase melalui akses backdoor kemarin malam. Keserakahannya akan menjadi tali gantungan yang ia pasang sendiri di lehernya, dan aku hanya perlu menunggu saat yang tepat untuk menarik talinya. Sore hari, aku menyempatkan diri mengunjungi sebuah panti asuhan di pinggiran Jakarta, tempat di mana aku sering menyumbang diam-diam selama menjadi istri Randy. Melihat anak-anak kecil yang tersenyum tulus membuat hatiku yang keras sedikit melunak, mengingatkanku bahwa tujuanku bukan hanya untuk membalas dendam, tapi juga untuk mengambil kembali hak yang akan kugunakan untuk kebaikan. Aku berjanji pada diri sendiri bahwa setelah badai ini berlalu, aku tidak akan menjadi orang yang sombong seperti keluarga suamiku. Aku akan tetap menjadi Hanum yang bersahaja, namun dengan kekuatan untuk melindungi mereka yang lemah. Kelembutan ini adalah sisi diriku yang akan selalu kujaga, meski di luar sana aku harus menjadi sosok yang dingin dan tak tersentuh. Kembali ke kantor, aku menerima laporan bahwa Randy baru saja mencoba menghubungi beberapa bank untuk mengajukan pinjaman darurat guna menutupi defisit di perusahaannya. Namun, berkat pengaruh perusahaan investasiku yang memiliki saham di bank-bank tersebut, semua pengajuannya ditandai sebagai risiko tinggi dan ditunda hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Aku bisa membayangkan kepanikannya saat ini, mondar-mandir di ruang kerjanya sambil mencaci maki staf keuangannya yang tidak tahu apa-apa tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dia mengira sedang mengalami nasib buruk yang beruntun, padahal setiap kejadian sial itu adalah hasil dari algoritma yang kurancang dengan penuh ketelitian di depan layar monitor ini. Malam mulai jatuh di ibu kota, dan aku berdiri di depan jendela kaca besar kantorku, menatap kerlap-kerlip lampu kota yang seolah menjadi saksi bisu kebangkitanku dari debu kehinaan.
Aku mengenakan kembali pashmina sutra hitamku dan merapikan cadar dengan gerakan yang anggun, merasakan kepercayaan diri yang tumbuh setiap detiknya. Di bawah sana, Jakarta terus berdenyut, namun aku merasa seolah detak jantung kota ini kini mengikuti ritme yang kutentukan sendiri. Mereka menertawakanku karena koper kosong yang kubawa di pinggir jalan, namun mereka tidak tahu bahwa koper itu kini telah menjelma menjadi sebuah kerajaan bisnis yang siap menelan mereka bulat-bulat. Sebelum meninggalkan kantor, aku memeriksa sekali lagi notifikasi di ponselku yang menunjukkan bahwa Sarah mulai mengeluh di media sosialnya karena Randy mulai membatasi pengeluarannya. Ini adalah keretakan pertama dalam hubungan mereka yang dibangun di atas dasar materi, dan aku akan memastikan keretakan itu menjadi jurang yang dalam waktu dekat. Aku tersenyum dingin di balik cadar, sebuah senyuman yang kini tak lagi mengandung rasa sakit, melainkan kepuasan seorang pemenang yang sedang menikmati permainan. Esok hari, aku akan memulai kontak pertama dengan Randy sebagai calon investor potensialnya, dan aku tidak sabar melihat wajahnya saat ia memohon bantuan pada wanita yang ia anggap tak punya masa depan. Pagi ini, udara di kantorku yang terletak di lantai 50 terasa begitu segar, kontras dengan kepulan debu dan kesedihan yang kutinggalkan di trotoar beberapa hari lalu. Aku duduk di balik meja kerja marmer hitam, menatap layar monitor yang menampilkan profil perusahaan Randy yang kini status keuangannya mulai berwarna merah menyala di beberapa sektor krusial. Seperti yang kuprediksi, pembatalan kontrak dari investor asing kemarin telah memicu efek domino yang membuat para pemegang saham lokal mulai panik dan mempertanyakan kredibilitas Randy sebagai CEO. Di balik nikab hitamku, aku menarik napas dalam-dalam, merasakan sensasi kontrol yang begitu mutlak, seolah-olah aku sedang memegang kendali penuh atas detak jantung ekonomi pria yang pernah membuangku seperti sampah. Aku menginstruksikan sekretaris baruku, seorang profesional yang tidak mengenal masa laluku, untuk mengirimkan sebuah proposal kemitraan anonim kepada perusahaan Randy dengan nama entitas H&M Global Holdings. Proposal itu dirancang sedemikian rupa agar terlihat seperti oase di tengah padang pasir, menawarkan suntikan dana segar yang sangat besar namun dengan syarat-syarat teknis yang sangat spesifik dan mengikat. Aku tahu Randy, dengan segala kesombongan dan kegilaannya pada status sosial, tidak akan berpikir panjang untuk mengambil umpan ini karena ia butuh dana untuk mempertahankan gaya hidup mewahnya dan Sarah. Tanpa ia sadari, setiap pasal dalam proposal itu adalah jebakan hukum yang akan menyerahkan seluruh kepemilikan asetnya kepadaku jika ia gagal memenuhi target dalam waktu 3 bulan. Hanya butuh waktu 2 jam bagi asisten Randy untuk membalas email tersebut dengan nada yang sangat antusias, memohon jadwal pertemuan mendesak dengan investor misterius yang baru saja muncul di radar mereka. Aku tersenyum tipis melihat betapa mudahnya pria itu masuk ke dalam perangkap. Ketakutannya akan jatuh miskin ternyata jauh lebih besar daripada akal sehatnya dalam memeriksa detail kontrak. Aku membalas pesan tersebut dengan memberikan syarat bahwa pertemuan hanya bisa dilakukan secara daring dengan kamera dimatikan dari pihakku, dengan alasan kebijakan privasi perusahaan global. Ini adalah caraku untuk tetap berada di dekatnya, mendengar suaranya yang angkuh, tanpa memberinya kesempatan untuk mengenali siapa orang yang sedang memegang tali gantungannya. Sementara itu, pantauan CCTV di rumah mewah yang dulu kutempati menunjukkan pemandangan yang sangat memuaskan hatiku yang pernah terluka. Ibu Ratna tampak sedang beradu argumen dengan Randy di ruang tamu, mungkin menanyakan mengapa semua kartu kreditnya masih diblokir dan mengapa asisten rumah tangga mulai mengeluh karena gaji mereka terlambat. Randy tampak frustrasi, menjambak rambutnya sendiri sambil sesekali membanting ponselnya ke sofa, pemandangan yang sangat jauh berbeda dari pria yang tertawa penuh kemenangan di pesta malam itu.
Mereka tidak tahu bahwa masalah teknis yang mereka alami adalah hasil dari serangan siber sistematis yang kuluncurkan setiap kali mereka mencoba melakukan transaksi besar. Siang harinya, pertemuan daring itu akhirnya dimulai, dan aku bisa melihat wajah Randy di layar monitor melalui kamera kantornya yang diam-diam telah kuhak untuk mendapatkan sudut pandang lebih luas. Wajahnya tampak kuyu, dengan lingkaran hitam di bawah mata yang menunjukkan bahwa ia tidak tidur nyenyak sejak kejadian pengusiranku. Di sampingnya duduk Sarah, yang tampak tidak sabar dan terus-menerus mengecek ponselnya, mungkin sedang menghitung berapa lama lagi ia bisa kembali berbelanja barang mewah. Aku mengubah suaraku menggunakan perangkat lunak pengubah modulasi suara agar terdengar lebih dewasa, berat dan berwibawa, memastikan tidak ada sisa-sisa suara Hanum yang lembut dan imut di sana. Kami telah meninjau proposal Anda, Tuan Randy. Perusahaan kami bersedia menutupi seluruh hutang berjalan Anda, namun kami meminta jaminan berupa sertifikat tanah kediaman utama keluarga Anda, ucapku dengan nada dingin yang tak terbantahkan. Aku bisa melihat Randy tersentak. Wajahnya berubah pucat karena rumah itu adalah satu-satunya simbol kejayaan keluarga besarnya yang tersisa dan masih atas namanya secara hukum. Namun, Sarah segera membisikkan sesuatu ke telinganya, mungkin meyakinkannya bahwa ini hanya prosedur formalitas dan mereka akan segera menebusnya setelah proyek baru berjalan. Keserakahan wanita itu benar-benar menjadi katalisator yang sempurna bagi rencanaku, mendorong Randy menuju jurang kehancuran lebih cepat dari yang kubayangkan. Randy sempat ragu sejenak, namun setelah aku berpura-pura ingin mengakhiri pertemuan karena merasa dia tidak serius, dia langsung berteriak setuju dengan nada panik. Tunggu. Baik, saya setuju. Saya akan mengirimkan salinan dokumennya sore ini juga. Mohon jangan batalkan investasinya. Ucapnya dengan suara yang hampir memohon, suara yang belum pernah kudengar selama 3 tahun pernikahan kami. Aku merasa sebuah beban berat terangkat dari pundakku, bukan karena aku menginginkan rumah itu, tapi karena aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya kehilangan tempat bernaung, persis seperti yang kurasakan di bawah rintik hujan malam itu. Proses penandatanganan dilakukan secara digital, dan dalam hitungan menit, rumah mewah itu secara legal telah berpindah tangan ke bawah kendali H&M Global Holdings. Setelah pertemuan selesai, aku menyandarkan tubuhku di kursi kerja, menatap sertifikat digital yang kini mencantumkan namaku sebagai pemilik sah dari rumah tempat aku dihina habis-habisan. Aku merasa aneh. Tidak ada luapan kegembiraan yang meledak-ledak, melainkan hanya rasa tenang yang dingin dan kepuasan yang terukur. Aku teringat bagaimana Ibu Ratna menunjuk-nunjuk wajahku dan mengatakan bahwa aku hanyalah pembawa sial yang tidak pantas berada di lantai marmernya. Sekarang secara teknis, Ibu Ratna hanyalah seorang penyewa tak resmi di rumahku sendiri, dan aku bisa mengusirnya kapanpun aku mau dengan satu panggilan telepon ke pihak kepolisian. Sore itu, aku memutuskan untuk keluar sebentar guna menghirup udara segar, tetap dengan nikab hitam dan gaya berpakaian yang elegan yang menonjolkan postur tubuhku yang terjaga. Aku sengaja melewati butik mewah di mana Sarah sering menghabiskan waktu, dan benar saja, aku melihatnya sedang berdebat dengan kasir karena kartu yang ia gunakan lagi-lagi ditolak. Aku melangkah masuk ke butik itu dengan tenang, aroma parfum mahalku langsung menarik perhatian para pelayan yang segera menyambutku dengan membungkuk hormat. Tanpa menoleh ke arah Sarah yang sedang meradang, aku menunjuk sebuah tas edisi terbatas yang sedang ia incar dan membayar tunai di depan matanya menggunakan tumpukan uang yang membuat semua orang di sana terdiam. Sarah menatapku dengan tatapan iri sekaligus penasaran, matanya mencoba menembus nikab yang kupakai, namun ia sama sekali tidak mengenali wanita yang beberapa hari lalu ia siram dengan air dingin. Aku melangkah keluar butik dengan anggun, membawa tas itu seolah itu hanya barang belanjaan biasa, meninggalkan Sarah yang masih berdiri mematung dalam kehinaan kecilnya.
Di dalam mobil yang menjemputku, aku menatap tas itu lalu tersenyum di balik kain penutup wajahku. Ini bukan tentang tasnya, tapi tentang menunjukkan padanya bahwa roda nasib sudah mulai berputar. Malam ini, Randy akan merayakan investasi baru yang ia kira adalah penyelamat hidupnya, tanpa tahu bahwa ia baru saja menyerahkan kunci peti matinya sendiri kepadaku. Hari yang kunantikan akhirnya tiba. Hari di mana kontrak investasi harus ditandatangani secara basah di hadapan notaris untuk meresmikan pengambil alihan aset-aset krusial mereka. Aku memilih lokasi di sebuah lounge hotel bintang 5 yang paling mewah di Jakarta, tempat yang dulu sering digunakan Randy untuk memamerkan kesuksesannya di depan kolega. Aku datang lebih awal, mengenakan gamis sutra berwarna hitam pekat dengan aksen emas minimalis di bagian pergelangan tangan, serta nikab berbahan premium yang memberikan kesan misterius namun sangat berkelas. Dari balik meja VIP yang tersembunyi di sudut ruangan, aku memperhatikan pintu masuk dengan tenang, menunggu mangsa-mangsaku datang masuk ke dalam jaring yang sudah kurentangkan dengan sangat rapi sejak seminggu lalu. Randy muncul dengan langkah yang terburu-buru, diikuti oleh Sarah yang tampil sangat mencolok dengan gaun pendek yang menurutku sangat tidak pas untuk pertemuan bisnis formal seperti ini. Di belakang mereka, Ibu Ratna juga ikut hadir, mengenakan kebaya andalannya seolah-olah ia sedang menghadiri sebuah perayaan kemenangan, bukan pertemuan untuk menggadaikan harga diri keluarganya. Wajah Randy tampak sangat gelisah. Matanya liar mencari sosok pimpinan H&M Global yang selama ini hanya ia dengar suaranya lewat sambungan telepon terenkripsi. Aku bisa merasakan detak jantungku stabil, tidak ada lagi getaran ketakutan atau rasa minder, yang ada hanyalah hawa dingin yang mengalir di setiap inci tubuhku saat melihat orang-orang yang pernah menghancurkanku itu. Saat asistenku memberi isyarat agar mereka mendekat ke meja kami, aku melihat perubahan ekspresi di wajah mereka, dari penuh harap menjadi sedikit bingung melihat sosok wanita berhijab cadar yang duduk dengan sangat anggun. Aku sengaja mengatur pencahayaan di area tersebut agar sedikit remang, memberikan kesan dominan yang tak terbantahkan bagi siapapun yang mendekat. Randy membungkuk sedikit, mencoba bersikap sangat sopan, sebuah pemandangan ironis yang membuatku ingin tertawa, karena dulu akulah yang selalu membungkuk untuk mengambilkan sepatunya setiap pagi. "Selamat siang, Madam. Terima kasih sudah bersedia menemui kami secara langsung," ucapnya dengan suara yang dibuat-buat seramah mungkin, seolah ia sedang berhadapan dengan Dewi Penolong. Aku tidak langsung menjawab, melainkan hanya memberikan isyarat dengan tangan agar mereka duduk di kursi yang telah disediakan, yang posisinya sengaja dibuat lebih rendah dari kursiku. Sunyi menyelimuti meja kami selama beberapa saat, sebuah teknik intimidasi yang kupelajari dari buku-buku strategi bisnis kelas dunia untuk menghancurkan mental lawan bicara. Aku bisa melihat keringat dingin mulai muncul di pelipis Randy, sementara Sarah tampak gelisah dan terus membenarkan posisi duduknya yang tidak nyaman karena aku terus menatapnya dengan tajam. Ibu Ratna mencoba mencairkan suasana dengan mulai membanggakan silsilah keluarganya yang terpandang, namun aku segera memotongnya dengan satu gerakan tangan yang tegas dan dingin. "Kita di sini untuk bisnis, bukan untuk membicarakan masa lalu keluarga yang sudah mulai membusuk," ucapku dengan suara yang telah dimodifikasi sedikit, terdengar berat namun sangat jelas. Randy tersentak mendengar kata membusuk, namun ia tidak berani membantah sedikit pun karena baginya, akulah satu-satunya tiket untuk keluar dari kebangkrutan yang menghantui. Aku mengeluarkan map dokumen asli dari dalam tas mewahku dan meletakkannya di atas meja dengan dentuman yang cukup keras, membuat mereka bertiga sedikit terlonjak kaget. Di dalam map itu, selain kontrak investasi, aku juga menyisipkan foto-foto lama rumah mereka yang diambil dari sudut pandang yang sangat personal, sebuah petunjuk kecil yang hanya bisa dipahami oleh orang dalam.
Randy mulai membaca kontrak tersebut dengan teliti, namun aku tahu pikirannya terlalu kacau untuk menyadari bahwa di antara ribuan kata itu, terdapat klausul tentang pengambil alihan paksa jika terjadi penyimpangan moral. Sarah sesekali mencoba ikut membaca, namun dengan kasar Randy menyuruhnya diam, sebuah tanda bahwa hubungan mereka yang dibangun di atas pengkhianatan mulai retak karena tekanan finansial. Aku memperhatikan bagaimana tangan Randy gemetar saat ia meraih pena emas untuk menandatangani surat-surat yang secara resmi menyerahkan kepemilikan kantor pusatnya kepadaku. Di balik nikap, aku tersenyum sangat lebar. Sebuah senyuman penuh kemenangan yang tidak akan pernah bisa mereka lihat namun bisa mereka rasakan auranya yang mencekam. Semua sudah ditandatangani, Madam. Kapan dana cair? Tanya Randy dengan nada yang sangat haus akan uang, matanya berbinar melihat harapan palsu yang kuberikan padanya. Aku meraih dokumen itu kembali, memeriksa tanda tangannya satu persatu dengan gerakan yang sangat lambat, sengaja membiarkan dia menunggu dalam kecemasan yang menyiksa selama beberapa menit. Setelah merasa cukup bermain-main, aku mengangguk pelan kepada asistenku yang kemudian segera melakukan transfer dana termin pertama ke rekening perusahaan Randy melalui laptopnya. Bunyi notifikasi di ponsel Randy terdengar seperti musik termerdu di telinganya, namun ia tidak tahu bahwa uang itu hanyalah uang pinjaman dari asetnya sendiri yang sudah kuputar melalui perusahaan cangkang. Sebelum pertemuan berakhir, Ibu Ratna mencoba mendekatiku, mungkin ingin menjilat demi mendapatkan keuntungan tambahan, atau sekadar ingin tahu siapa wanita di balik cadar ini. Madam, Anda sangat elegan. Mengingatkan saya pada seseorang, tapi tentu saja dia jauh di bawah kelas Anda, ucapnya dengan nada menjijikkan yang sangat kukenal sebagai basa-basi palsunya. Aku berdiri, membuat semua orang ikut berdiri dengan terburu-buru, dan aku melangkah mendekati Ibu Ratna hingga jarak kami hanya beberapa sentimeter saja. Aku membisikkan sesuatu di telinganya dengan nada yang sangat rendah. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari kain yang ia kenakan, Ratna, karena kain ini bisa menjadi kain kafan bagi kesombonganmu. Wajah Ibu Ratna langsung berubah pucat pasi, matanya membelalak ketakutan dan ia hampir saja terjatuh jika tidak segera berpegangan pada pinggiran meja makan. Randy yang melihat ibunya tampak syok segera bertanya ada apa, namun Ibu Ratna hanya bisa menggeleng dengan bibir yang gemetar tanpa mampu mengeluarkan satu patah kata pun. Mereka menatapku dengan tatapan ngeri saat aku melangkah pergi meninggalkan lounge hotel tersebut tanpa menoleh ke belakang sedikit pun, dikawal oleh 2 orang bodyguard berbadan tegap. Di dalam lift, aku menarik napas panjang, merasakan sisa-sisa aroma parfum Randy yang masih menempel di udara, namun kini aroma itu tidak lagi memicu rasa sakit, melainkan memicu rasa jijik yang luar biasa. Aku masuk ke dalam mobil sedan mewahku dan segera melepas nikapku sebentar untuk menghirup udara dingin dari pendingin ruangan yang maksimal. Hatiku merasa sangat lega. Namun aku tahu bahwa babak ini barulah awal dari kehancuran fisik dan mental yang sesungguhnya bagi mereka semua. Besok, aku akan mengaktifkan fase di mana bank-bank lain akan mulai menagih hutang lama mereka secara serentak karena mereka baru saja menyerahkan jaminan utama kepada H&M Global. Mereka mengira hari ini adalah hari keselamatan mereka, padahal hari ini adalah hari di mana mereka secara resmi menyerahkan leher mereka ke atas pisau jagal yang sudah kupersiapkan. Malam ini aku akan tidur dengan nyenyak, sementara mereka akan bermimpi buruk tentang sosok misterius berhijab hitam yang akan menghantui setiap langkah hidup mereka ke depan. Pagi ini, Jakarta diguyur hujan deras yang seolah menjadi pertanda badai besar yang akan segera meluluhlantakkan sisa-sisa kejayaan keluarga Randy. Aku duduk di ruang kendali kantorku, memantau pergerakan pasar saham melalui monitor besar yang kini menampilkan grafik penurunan tajam nilai perusahaan suamiku akibat berita mundurnya beberapa vendor utama.
Seperti yang sudah kurancang, begitu kontrak investasi itu ditandatangani kemarin, aku segera memerintahkan seluruh perusahaan vendor yang diam-diam telah aku akuisisi untuk menghentikan pasokan mereka secara serentak. Tanpa bahan baku dan dukungan logistik, operasional kantor Randy kini lumpuh total, meninggalkan ribuan pesanan pelanggan yang terbengkalai dan memicu gelombang kemarahan di media sosial yang mustahil untuk diredam. Ponsel pribadiku, yang nomornya masih disimpan oleh Randy, bergetar terus-menerus sejak subuh tadi, menampilkan puluhan panggilan tak terjawab dari pria yang kini sedang dilanda kepanikan luar biasa itu. Aku hanya menatap layar ponsel itu dengan tatapan dingin, membiarkannya terus berdering hingga akhirnya sunyi dengan sendirinya, seolah setiap deringnya adalah jeritan putus asa dari seseorang yang tenggelam. Randy pasti sedang mencoba mencariku, mencoba menanyakan mengapa dana investasi yang baru kuterima kemarin seolah-olah membeku dan tidak bisa digunakan untuk membayar hutang vendor yang menagih secara mendadak. Ia belum menyadari bahwa uang itu hanyalah angka digital yang sengaja kubiarkan tampak ada, namun terkunci rapat oleh protokol audit keamanan yang kuciptakan sendiri. Di rumah mewah itu, suasana pastilah jauh lebih kacau daripada yang bisa kubayangkan, karena baru saja aku menerima laporan bahwa pihak bank telah mengirimkan surat penyitaan aset atas mobil-mobil mewah milik Randy dan Ibu Ratna. Selama ini, mereka menggunakan skema kredit yang rumit yang pembayarannya bergantung pada aliran dana dari perusahaan induk, yang kini salurannya sudah kuputus sepenuhnya. Aku bisa membayangkan wajah Ibu Ratna saat melihat mobil sedan Jerman kesayangannya diderek keluar dari garasi di hadapan para tetangga yang dulu sering ia pameri. Inilah saatnya mereka merasakan apa yang kurasakan, rasa malu yang mendalam saat menjadi bahan tontonan publik karena kehilangan sesuatu yang selama ini mereka bangga-banggakan sebagai identitas diri. Tak butuh waktu lama bagi Sarah untuk menunjukkan sifat aslinya yang hanya peduli pada materi, karena melalui alat penyadap yang kutanam, aku mendengar dia sedang bertengkar hebat dengan Randy di ruang kerja. Aku tidak mau hidup susah, Randy. Kamu bilang investasi itu akan membuat kita semakin kaya, tapi kenapa sekarang bahkan biaya sepaku saja tidak bisa dibayar? Teriak Sarah dengan suara melengking yang penuh dengan kebencian. Randy hanya bisa membalas dengan bentakan yang sama kerasnya, menyalahkan Sarah karena terlalu boros dan mendesaknya untuk menandatangani perjanjian tersebut. Keretakan ini adalah hasil dari benih ketidakpercayaan yang kutanamkan lewat pesan-pesan misterius anonim yang kukirimkan ke ponsel Sarah selama beberapa hari terakhir. Siang harinya, aku memutuskan untuk muncul kembali di kantor pusat Randy, namun kali ini bukan sebagai Hanum yang malang, melainkan sebagai perwakilan sah dari pemilik baru gedung tersebut. Aku mengenakan setelan jas bisnis berwarna gelap yang dipadukan dengan hijab sutra hitam dan nikab yang semakin menonjolkan aura otoritas, serta keanggunanku sebagai The Queen in Black. Begitu aku melangkah masuk ke lobi kantor, suasana yang tadinya kacau balau karena para karyawan yang panik tiba-tiba menjadi hening seketika. Mereka menatapku dengan tatapan penuh rasa takut sekaligus kagum. Tidak ada satupun dari mereka yang berani menghalangi jalanku menuju ruangan CEO tempat Randy berada saat ini. Aku membuka pintu ruangan CEO tanpa mengetuk, menemukan Randy yang sedang terduduk lesu di kursinya dengan botol minuman keras di atas meja, pemandangan yang menunjukkan betapa hancurnya mental pria ini. Ia mendongak dengan mata merah dan wajah yang sembab, tampak terkejut melihat sosok wanita bercadar yang kemarin ia temui di hotel mewah kini berdiri di hadapannya. "Madam, kenapa Anda di sini? Tolong jelaskan kenapa rekening perusahaan saya dibekukan. Ini tidak ada dalam kesepakatan." Teriaknya dengan nada suara yang campur aduk antara amarah dan permohonan. Aku tidak menjawab dengan kata-kata, melainkan hanya melemparkan sebuah map berisi surat pemberitahuan pengosongan gedung dalam waktu 24 jam,
karena pelanggaran klausul integritas bisnis. Randy membaca surat itu dengan tangan gemetar. Wajahnya yang tadi merah karena amarah kini berubah menjadi pucat pasi seputih kapas saat menyadari bahwa ia baru saja kehilangan segalanya. Ini gila. Anda tidak bisa melakukan ini. Di mana saya akan membawa semua karyawan saya? Di mana saya akan berkantor? Ratapnya sambil mencoba mendekatiku untuk memohon. Aku melangkah mundur selangkah dengan tenang, memberikan isyarat kepada dua pengawal pribadiku untuk menjaga jarak aman agar pria yang sedang kalap ini tidak menyentuhku. Suaraku keluar dengan nada yang sangat tenang. Kesepakatan adalah kesepakatan, Tuan Randy. Anda melanggar nilai-nilai moral yang menjadi syarat utama investasi kami, dan konsekuensinya adalah kehilangan semua aset yang Anda jaminkan. Di tengah perdebatan itu, Ibu Ratna tiba-tiba masuk ke ruangan dengan terengah-engah, tampak berantakan dengan rambut yang tidak lagi tertata rapi seperti biasanya. Begitu melihatku, ia langsung berlutut di lantai, mencoba memegang ujung gamisku sambil menangis tersedu-sedu, sebuah pemandangan yang sangat kontras dengan saat ia menghinaku di pesta itu. Madam, tolong kasihani kami. Jangan ambil rumah kami, itu satu-satunya warisan keluarga yang kami punya. Saya mohon, kami akan melakukan apa saja asalkan rumah itu tetap milik kami. Pintanya dengan suara yang parau. Aku menatapnya dari atas ke bawah, merasakan sedikit kepuasan yang dingin melihat wanita sombong ini kini bersimpuh di kakiku, persis seperti posisi saat aku mengambil surat cerai di lantai marmernya dulu. Aku melepaskan tangan Ibu Ratna dari gamisku dengan gerakan yang sangat pelan namun tegas, seolah-olah tangannya adalah noda yang mengotori pakaianku. Aku membungkuk sedikit agar wajahku yang tertutup nikab sejajar dengan wajahnya yang penuh dengan air mata dan riasan yang luntur. Kasihan? Apakah Anda pernah mengenal kata itu saat Anda mengusir seorang wanita di tengah hujan deras tanpa sepeser pun uang di saku? Bisikku tepat di depan wajahnya. Ibu Ratna tampak tersentak, matanya membelalak lebar seolah ia mulai mengenali sesuatu dari nada suaraku atau sorot mataku, namun sebelum ia sempat berbicara, aku sudah berdiri kembali dengan tegak. Tanpa memberikan jawaban lebih lanjut, aku berbalik dan melangkah keluar dari ruangan itu dengan langkah yang mantap, meninggalkan mereka berdua dalam kehancuran yang total. Aku bisa mendengar suara Randy yang berteriak frustrasi dan suara Ibu Ratna yang meratap histeris di belakangku, namun itu semua terasa seperti musik latar yang menandai berakhirnya sebuah dinasti kesombongan. Di dalam lift, aku merapikan nikabku dan menatap pantulan diriku di cermin. Mataku tidak lagi menunjukkan kesedihan, hanya ada kepuasan yang tenang dari seorang hakim yang baru saja menjatuhkan vonis. Besok, mereka akan benar-benar berada di jalanan, dan aku akan memastikan bahwa dunia tahu bagaimana rasanya ditertawakan saat kehilangan segalanya. Hari pengosongan gedung kantor telah tiba, dan suasana di lobi utama kini menyerupai reruntuhan kapal yang karam, dipenuhi oleh wajah-wajah lesu karyawan yang membawa kardus barang mereka. Aku berdiri di lantai mezanin, memperhatikan dari ketinggian bagaimana Randy berjalan gontai melewati pintu putar yang dulu ia lalui dengan penuh keangkuhan. Tidak ada lagi setelan jas mewah yang licin, kemejanya kini kusut dan dasinya terlepas, mencerminkan martabatnya yang telah tercerai-berai akibat badai finansial yang kuhantamkan. Aku memegang sebuah kunci digital berwarna emas di tanganku, kunci yang akan membuka brankas rahasia di ruang kerja utama yang selama ini Randy pikir hanya dialah satu-satunya orang yang memiliki aksesnya. Aku melangkah menuju kantor CEO yang sudah kosong dari staf, hanya menyisakan Randy yang sedang menatap dinding kosong tempat foto-foto pencapaiannya dulu tergantung. Begitu pintu terbuka, ia menoleh dengan tatapan penuh kebencian sekaligus rasa ingin tahu yang besar terhadap sosok wanita di balik nikab hitam ini.
Kau sudah mengambil gedungnya, kau sudah mengambil rumahku, apalagi yang kau inginkan dari pria yang sudah hancur ini? Tanyanya dengan suara serak yang dipenuhi keputusasaan. Aku tidak menjawab, melainkan berjalan perlahan menuju sebuah lukisan besar di balik meja kerjanya, lalu menekankan ibu jariku pada sensor sidik jari tersembunyi yang tertanam di bingkai kayu jati tersebut. Mata Randy membelalak saat melihat panel rahasia di balik lukisan itu terbuka, menampakkan sebuah brankas baja berteknologi tinggi yang selama ini ia anggap sebagai cadangan kekayaan terakhirnya. Bagaimana kau bisa tahu tentang brankas itu? Hanya aku dan istriku yang tahu letaknya. Teriaknya dengan nada panik sambil mencoba berlari ke arahku. Sebelum ia bisa mendekat, 2 orang pengawal pribadiku segera menahannya di tempat, memaksanya untuk hanya bisa menonton saat aku memasukkan kode rahasia yang terdiri dari tanggal pernikahan kami yang terbalik. Bunyi klik pelan terdengar dan pintu baja itu terbuka, namun bukannya tumpukan uang tunai atau emas, brankas itu ternyata kosong melompong, hanya menyisakan 1 buah flash disk hitam. Kau mencari ini? Tanyaku sambil mengangkat flash disk yang dulu kubawa saat diusir di pinggir jalan, benda yang berisi seluruh data pengalihan aset yang kulakukan selama bertahun-tahun. Randy jatuh terduduk di lantai marmer, wajahnya berubah menjadi pucat pasi seolah-olah seluruh darah di tubuhnya telah menguap seketika. Ia baru menyadari bahwa selama 3 tahun terakhir, aku tidak hanya sekadar membantu pekerjaannya, tapi aku telah membangun sebuah sistem bayangan yang secara perlahan menghisap kekayaannya. Seluruh aset yang ia kira aman di brankas ini sebenarnya sudah kualihkan ke Yayasan Kemanusiaan atas namaku sendiri. Sejak bulan pertama, ia mulai berselingkuh dengan Sarah. Aku melangkah mendekatinya yang sedang bersimpuh di lantai. Aroma parfum mahalnya kini sudah tercampur dengan aroma keringat ketakutan yang menyengat. Aku melepaskan kacamata hitamku, namun tetap membiarkan nikab menutupi wajahku, sehingga ia hanya bisa melihat sorot mataku yang tajam dan tak kenal ampun. Kau bilang aku hanya wanita kampung yang tidak punya malu, Randy. Kau bilang doa-doaku tidak akan bisa menghasilkan uang untuk keluargamu yang serakah itu, bisikku dengan suara yang kini tidak lagi menggunakan pengubah modulasi. Aku melihat bahunya bergetar hebat saat ia mulai mengenali frekuensi suaraku, suara wanita yang ia buang seperti sampah di malam pesta yang terkutuk itu. Hanum? Tidak mungkin. Hanum sudah miskin, dia tidak punya apa-apa. Racunnya dengan suara gemetar, seolah sedang mencoba meyakinkan dirinya sendiri dari kenyataan yang mengerikan ini. Aku perlahan membuka kaitan nikabku, membiarkan kain hitam itu jatuh dan menampakkan wajahku yang cantik, manis, namun memiliki ekspresi sedingin es kutub. Aku bisa melihat pantulan diriku di matanya yang membelalak. Aku adalah hantu dari masa lalunya yang kini bangkit untuk menagih semua hutang rasa sakit yang pernah ia torehkan. Randy mencoba meraih kakiku untuk memohon, namun aku segera melangkah mundur dengan rasa jijik yang sudah mendarah daging di dalam dadaku. Ya, ini istrimu yang tidak berguna itu, Randy. Wanita yang kau tertawakan saat dia kehujanan membawa koper kosong di depan gerbang rumahmu sendiri, ucapku dengan nada yang sangat tenang namun menusuk. Aku menjelaskan padanya bahwa koper itu memang kosong karena harta yang sebenarnya sudah kupindahkan secara digital jauh sebelum ia sempat mengusirku. Aku adalah otak di balik sistem sandi utama yang ia bangga-banggakan di depan rekan bisnisnya, dan tanpa aku, ia hanyalah seorang pria bodoh yang tidak tahu cara mengelola lembaran kertas. Randy mulai menangis histeris, menyadari bahwa ia telah membuang permata demi segumpal batu kali yang kini juga sedang mengkhianatinya di luar sana. Sementara itu, di luar ruangan, aku mendengar keributan antara Sarah dan para petugas keamanan yang melarangnya masuk untuk mengambil barang-barang mewah di dalam ruangan. Sarah berteriak bahwa ia adalah calon istri pemilik gedung ini,
tanpa tahu bahwa pria yang ia puja sebagai ladang uang kini sedang merangkak di lantai di hadapanku. Aku memberikan isyarat agar pintu dibuka, dan Sarah masuk dengan wajah penuh amarah, namun ia langsung membeku saat melihatku berdiri dengan wajah terbuka di samping brankas yang kosong. Keangkuhannya runtuh seketika, tas mahal yang ia pegang, yang sebenarnya kubeli di butik tempo hari, jatuh ke lantai saat ia menyadari siapa sosok madam yang sebenarnya. Kalian berdua sangat cocok satu sama lain, yang satu serakah dan yang satu pengkhianat. Kalian pantas mendapatkan satu sama lain dalam kemiskinan yang akan kalian jalani mulai hari ini, ucapku sambil merapikan hijabku dengan sangat anggun. Aku menyerahkan sebuah dokumen terakhir kepada Randy, yang isinya adalah bukti perselingkuhannya yang sudah kukirimkan ke seluruh keluarga besarnya dan para pemegang saham. Kini, bukan hanya hartanya yang hilang, tapi nama baiknya juga sudah hancur berkeping-keping hingga tak ada lagi tempat baginya untuk bersembunyi di kota ini. Aku melihat Sarah mulai menjauh dari Randy, mencoba menyelamatkan dirinya sendiri, namun aku sudah memastikan bahwa ia juga tidak akan bisa bekerja di perusahaan manapun di Jakarta. Sebelum keluar dari ruangan itu, aku menoleh sekali lagi ke arah brankas kosong yang menjadi saksi bisu kejatuhan mereka yang memalukan. Aku merasa sebuah ikatan batin yang menyakitkan selama 3 tahun ini akhirnya terputus dengan sempurna, meninggalkanku sebagai wanita yang benar-benar bebas. Aku melangkah keluar dengan kepala tegak, melewati lobi kantor yang kini secara resmi telah berganti nama menjadi Hanum Mulia Tower di layar digital utama. Mereka menertawakanku karena mereka tidak tahu apa yang sudah kusiapkan, dan kini saat mereka tahu, semuanya sudah terlambat untuk diperbaiki. Aku masuk ke dalam mobilku dengan senyum tipis yang tulus, siap untuk babak penutup dari sandiwara yang melelahkan ini. Beberapa minggu telah berlalu sejak badai pengusiran itu berbalik arah, dan kini Jakarta terasa jauh lebih lega bagiku, meski bagi keluarga Randy, kota ini telah menjelma menjadi penjara tanpa jeruji. Aku duduk di kursi belakang mobil mewahku, melewati kawasan pinggiran yang kumuh, tempat di mana laporan informanku menyebutkan bahwa Randy dan ibunya kini menyewa sebuah kontrakan sempit. Sangat kontras dengan rumah marmer yang dulu mereka banggakan, kini mereka harus berbagi ruang dengan suara bising jalanan dan bau selokan yang menyengat. Aku tidak datang untuk menghina secara langsung, namun aku ingin memastikan bahwa pelajaran yang kuberikan telah meresap hingga ke sumsum tulang mereka, agar mereka tahu bahwa roda nasib tidak pernah diam di satu titik. Dari kejauhan, aku melihat Randy keluar dari sebuah warung kelontong kecil dengan wajah yang sangat kuyu, memegang sebungkus mie instan seolah itu adalah harta paling berharga yang ia miliki. Rambutnya yang dulu tertata rapi kini tampak berminyak dan acak-acakan, kemeja mahalnya pun sudah digantikan oleh kaos lusuh yang tampak kekecilan. Tidak ada lagi sorot mata angkuh atau tawa meremehkan, yang tersisa hanyalah tatapan kosong seorang pria yang baru menyadari bahwa tanpa otak dan kesetiaan istrinya, ia hanyalah raga tanpa isi. Ia duduk di bangku kayu panjang depan kontrakannya, menatap aspal dengan bahu yang merosot, memikul beban penyesalan yang kini terasa jauh lebih berat daripada koper yang dulu ia lemparkan padaku. Tak lama kemudian, muncul Ibu Ratna dari balik pintu kayu yang sudah mulai lapuk, mengenakan daster-daster murah yang warnanya sudah pudar dimakan usia. Tidak ada lagi kilauan emas di leher atau jemarinya, karena semua perhiasan itu telah disita atau dijual demi menyambung hidup dan membayar hutang-hutang yang terus mengejar. Ia tampak sedang mengomel pada Randy, namun suaranya tidak lagi melengking penuh kuasa, melainkan terdengar parau dan penuh ratapan keputusasaan. Aku teringat bagaimana ia pernah mengatakan bahwa aku tidak pantas berada di lingkungannya. Kini, ironisnya, ia justru terjebak di lingkungan yang dulu selalu ia sebut sebagai tempat orang-orang rendahan. Di sisi lain kota,
aku mendapat laporan bahwa Sarah telah menghilang setelah mencoba merayu salah satu rekan bisnis Randy yang lain, namun ia justru mendapatkan penolakan kasar. Namanya telah masuk dalam daftar hitam di seluruh industri kecantikan dan mode Jakarta karena keterlibatannya dalam skandal penghancuran rumah tangga yang kini viral di media sosial. Tanpa uang Randy, Sarah kembali menjadi bukan siapa-siapa, terdepak dari pergaulan sosialita dan harus menanggung malu setiap kali orang-orang mengenalinya sebagai wanita penghancur. Pengkhianatannya kepada Randy di saat-saat terakhir perusahaan runtuh membuktikan bahwa hubungan yang dibangun di atas pasir materi akan selalu hancur saat badai kesulitan datang menerjang. Tiba-tiba, ponsel pintarku bergetar, menampilkan sebuah pesan suara dari nomor asing yang segera ku kenali sebagai suara Randy yang gemetar dan penuh isak tangis. "Hanum, aku mohon, maafkan aku. Aku sadar sekarang bahwa semua kesuksesanku dulu adalah karena doamu dan tangan dinginmu," ucapnya di sela-sela tangisan yang terdengar sangat menderita. Ia memohon untuk bertemu sekali saja, berjanji akan melakukan apapun, bahkan menjadi pesuruhku sekalipun, asalkan aku memberinya kesempatan kedua. Aku mendengarkan pesan itu hingga detik terakhir, namun tidak ada satupun sel di tubuhku yang tergerak oleh rasa iba, karena aku tahu permohonannya bukan karena cinta, melainkan karena ia sudah tidak kuat menahan rasa lapar dan malu. Aku memutuskan untuk membalas pesannya, bukan dengan kata-kata, melainkan dengan mengirimkan foto saat aku berdiri di depan gerbang rumah mewah mereka pada malam pengusiran itu, saat hujan membasahi hijabku. Aku ingin mengingatkannya bahwa ada luka yang tidak bisa sembuh hanya dengan kata maaf, dan ada pengkhianatan yang harganya adalah kehilangan selamanya. Setelah mengirim foto itu, aku segera memblokir nomornya, memutus jalur komunikasi terakhir yang menghubungkan masa laluku dengan pria yang sudah tidak memiliki tempat lagi di masa depanku. Bagiku, memaafkan adalah urusanku dengan Tuhan, namun memberi kesempatan kedua bagi penindas adalah penghinaan bagi harga diriku sendiri. Sore itu, aku mengunjungi kantor baruku yang kini penuh dengan aktivitas positif, di mana aku mempekerjakan banyak wanita yang pernah mengalami nasib serupa denganku, dibuang dan diremehkan. Kami membangun sebuah ekosistem bisnis yang berasaskan integritas dan kemanusiaan, bukan sekadar angka-angka di atas kertas yang dikejar dengan cara-cara yang kotor. Melihat mereka bekerja dengan semangat dan kepala tegak memberiku kepuasan yang jauh lebih besar daripada melihat kehancuran Randy. Aku sadar bahwa kemenangan sejati bukanlah saat kita melihat musuh kita menderita, melainkan saat kita mampu membangun kehidupan yang lebih baik tanpa membiarkan kebencian mengubah kita menjadi seperti mereka. Ibu Ratna kabarnya sempat mencoba mendatangi kantor lamanya, yang kini sudah menjadi milikku, dan memohon pada resepsionis untuk bertemu dengan pimpinan, mengklaim bahwa ia adalah kerabatku. Namun, protokol keamanan yang ketat segera membawanya keluar dari gedung sebelum ia sempat membuat keributan lebih jauh di lobi. Satpam melaporkan bahwa wanita parubaya itu menangis histeris di pinggir jalan, menyebut-nyebut namaku dan meminta ampunan di depan banyak orang yang lewat. Beritanya menyebar cepat di kalangan mantan pegawainya, menjadikannya bahan gunjingan yang menyakitkan, persis seperti yang ia lakukan padaku dulu di depan tamu-tamu pesta. Malam harinya, aku duduk sendirian di balkon apartemenku yang baru, menatap bulan yang bersinar terang di langit Jakarta yang mulai bersih setelah hujan. Aku merenungkan perjalanan ini, dari seorang istri yang imut dan dianggap bodoh, hingga menjadi wanita yang memegang kendali atas banyak nasib orang. Aku menyentuh permukaan hijabku yang kini berbahan sutra lembut, merasakan syukur yang luar biasa karena keberanian untuk melawan telah membawaku pada titik ini. Rahasia yang kusimpan di balik brankas itu bukan hanya tentang uang, tapi tentang bukti bahwa harga diri seorang wanita tidak bisa dibeli atau diinjak-injak begitu saja tanpa konsekuensi. Sebelum memejamkan mata,
Aku membayangkan wajah Randy untuk terakhir kalinya, bukan dengan kemarahan, tapi dengan rasa kasihan yang tulus seperti melihat puing bangunan yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Ia akan terus hidup dalam bayang-bayang penyesalan, memikirkan betapa indahnya hidupnya jika saja ia menghargai kesetiaan, sementara aku akan terus melangkah maju menuju cahaya yang lebih terang. Besok adalah hari peluncuran yayasan baruku, sebuah babak baru di mana nama Hanum tidak lagi dikaitkan dengan drama pengkhianatan, melainkan dengan kekuatan dan keberhasilan. Tidurku malam ini sangat nyenyak, karena aku tahu bahwa semua persiapan yang kubangun dalam diam telah membuahkan hasil yang jauh melebihi ekspektasiku sendiri. Pagi ini, Jakarta tampak lebih cerah dari biasanya, seolah seluruh polusi dan kenangan kelam telah tersapu oleh angin kemenangan yang berhembus tenang. Aku berdiri di puncak gedung Hanum Mulia Tower, mengenakan gamis putih bersih yang melambangkan lembaran baru, dipadukan dengan hijab sutra berwarna soft champagne yang menambah kesan anggun dan berkelas. Di bawah sana, kota yang dulu pernah menertawakanku kini tampak begitu kecil, mengingatkanku bahwa masalah sebesar apapun akan terlihat sepele jika kita memiliki keberanian untuk bangkit dan membangun pondasi yang lebih kuat. Hari ini adalah hari peresmian Yayasan Pemberdayaan Wanita yang kubangun dari sisa-sisa harta yang berhasil kuselamatkan dari keserakahan keluarga Randy, sebuah monumen bagi semua wanita yang pernah dianggap remeh. Acara peresmian itu dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, investor, dan media massa yang ingin meliput sosok misterius The Queen in Black yang akhirnya muncul dengan wajah terbuka dan identitas aslinya. Saat aku melangkah menuju podium, lampu-lampu kilat kamera menyambar-nyambar, namun aku tidak lagi merasa silau atau terintimidasi seperti malam pesta terkutuk itu. Aku berdiri dengan tegak, menampilkan wajahku yang cantik, imut, namun memancarkan aura wibawa yang sangat kuat, membuat seluruh ruangan mendadak hening demi mendengarkan suaraku. Aku tidak lagi bicara tentang balas dendam atau rasa sakit. Aku bicara tentang visi, tentang bagaimana mengubah air mata menjadi berlian, dan tentang pentingnya seorang wanita memiliki kemandirian finansial serta intelektual. Di pojok ruangan yang tersembunyi, aku melihat sosok yang sangat kukenal mencoba masuk namun segera dicegah oleh petugas keamanan karena tidak memiliki undangan resmi. Itu adalah Randy, pria yang dulu suamiku, kini tampil dengan pakaian yang sangat memprihatinkan, mencoba meneriakkan namaku di tengah kerumunan namun suaranya tenggelam oleh tepuk tangan meriah para undangan. Ia tampak hancur, matanya yang merah menunjukkan bahwa ia telah kehilangan segalanya, harta, martabat, dan yang paling penting, ia telah kehilangan aku. Aku hanya menatapnya sekilas dengan tatapan datar, tanpa ada lagi percikan kebencian, karena bagiku dia hanyalah orang asing yang pernah numpang lewat dalam naskah hidupku yang hebat. Kabar terakhir yang kudengar, Ibu Ratna kini menghabiskan masa tuanya di sebuah panti jompo sederhana di luar kota, setelah rumah kontrakannya digusur karena ia tidak sanggup lagi membayar biaya bulanan. Tidak ada lagi teman-teman sosialitanya yang datang menjenguk. Mereka semua menghilang begitu tahu bahwa Ratu Emas itu kini tak lebih dari seorang wanita tua yang sering meracau tentang masa lalu yang megah. Ia harus merasakan apa itu kesepian dan keterbatasan, sebuah keadilan puitis bagi seseorang yang dulu menganggap orang lain sebagai sampah yang bisa dibuang kapan saja. Aku tetap mengirimkan biaya perawatan standar untuknya setiap bulan tanpa mencantumkan namaku, bukan karena aku masih peduli, tapi karena aku ingin menjaga kemuliaan hatiku sendiri sebagai seorang muslimah. Sementara itu, Sarah dikabarkan telah meninggalkan Jakarta demi menghindari hutang yang menumpuk, bekerja sebagai buruh kasar di sebuah pabrik di pinggiran kota dengan identitas yang disamarkan. Wajahnya yang dulu ia puja-puja dengan riasan mahal kini terpapar kerasnya debu pabrik, dan kecantikannya mulai memudar seiring dengan hilangnya kemewahan yang dulu menyokongnya.
Ia adalah bukti nyata bahwa kecantikan tanpa akhlak adalah hiasan yang sangat rapuh, yang akan hancur seketika saat cermin realita dipukulkan padanya. Aku tidak perlu mengotori tanganku untuk menghukumnya, karena dunia punya caranya sendiri untuk menyeimbangkan neraca keadilan bagi mereka yang membangun kebahagiaan di atas air mata orang lain. Selesai pidato peresmian, aku duduk di ruang kerjaku yang baru, menghirup aroma teh melati yang menenangkan sambil membolak-balik laporan kesuksesan proyek baruku yang viral di seluruh negeri. Kisah perjalananku, seorang wanita berhijab yang bangkit dari penghinaan hingga menjadi pemimpin bisnis kelas dunia, telah menjadi inspirasi bagi jutaan orang. Aku menerima ribuan pesan dukungan dari wanita-wanita di seluruh Indonesia yang merasa dikuatkan oleh keberanianku untuk tidak menyerah saat dunia menertawakanku. Aku sadar bahwa peranku sekarang jauh lebih besar daripada sekadar menjadi seorang istri. Aku adalah simbol bagi sebuah harapan bahwa kejujuran dan kecerdasan akan selalu menang melawan kelicikan. Aku kemudian membuka laci mejaku dan mengeluarkan sebuah foto lama, foto pernikahanku dengan Randy yang dulu kusimpan dengan penuh kasih sayang. Aku menatap foto itu untuk terakhir kalinya, melihat dua orang asing yang tersenyum palsu di sana, lalu perlahan aku merobeknya menjadi serpihan-serpihan kecil dan membuangnya ke tempat sampah. Tidak ada lagi rasa perih di dada, tidak ada lagi keinginan untuk melihat ke belakang. Beban masa lalu itu telah benar-benar luruh bersama sobekan kertas itu. Kini, Hanum adalah wanita yang utuh, yang mencintai dirinya sendiri lebih dari apapun, dan yang tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada validasi dari seorang pria. Di usia 25 tahun ini, aku merasa telah menjalani hidup setara dengan 100 tahun pengalaman, karena semua ujian berat yang telah kulewati dengan kepala tegak. Postur tubuhku tetap terjaga, wajahku tetap manis dan imut, namun kini ada kematangan emosional yang terpancar dari setiap gerak-gerikku yang tenang. Aku tidak terburu-buru untuk mencari pengganti atau memulai hubungan baru, karena aku ingin menikmati setiap detik kemerdekaanku ini dengan penuh syukur. Bagiku, cinta yang paling tulus adalah cinta kepada Sang Pencipta yang telah memberikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka saat aku merasa benar-benar sendirian. Matahari mulai terbenam di ufuk barat, menciptakan semburat warna jingga yang indah di balik jendela kaca kantorku yang megah. Aku merapikan hijabku, menatap pantulan diriku yang tampak begitu bersinar, dan tersenyum tulus kepada wanita di dalam cermin itu. Wanita yang pernah menanggung malu namun kini berdiri di puncak dunia. Rahasia suksesku bukanlah pada teknologi atau uang triliunan yang kumiliki, melainkan pada kesabaran yang tak terbatas dan persiapan matang yang kulakukan saat semua orang mengira aku sudah tamat. Aku adalah bukti hidup bahwa saat kita kehilangan segalanya, itulah saat terbaik untuk menemukan kekuatan sejati yang selama ini tersembunyi di dalam jiwa. Aku melangkah keluar dari gedung, disambut oleh para stafku yang membungkuk hormat dengan rasa kagum yang tulus, bukan karena takut, tapi karena mereka bangga dipimpin oleh seorang Hanum. Aku masuk ke dalam mobil, meminta sopir untuk membawaku pulang ke rumah pribadiku yang nyaman, tempat di mana kedamaian dan ketenangan selalu menantiku. Sambil melihat lampu-lampu Jakarta yang mulai menyala satu persatu, aku membatin bahwa petualanganku belum berakhir. Justru ini adalah awal dari pengabdianku yang lebih luas bagi sesama. Mereka pernah menertawakanku, tapi sekarang dunia menghormatiku, dan itulah penutup terbaik yang bisa kutuliskan dalam buku kehidupanku yang luar biasa ini.